Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Semoga hari bunda-bunda semua menyenangkan dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah yang berjudul Surga yang Terluka di Usia Senja. Di desa Rejo Makmur, matahari pagi belum sepenuhnya naik saat suara palu dan girinda mulai terdengar dari lahan kosong di pinggir desa. Di sanalah Raka bekerja bersama beberapa pemuda dan penduduk lainnya, bersama-sama membangun gedung pabrik beras milik Arjuna dan Juragan Narjim yang kini berubah drastis dari sosok sombong dan angkuh menjadi pribadi yang lebih bersahaja. Semua karena sosok Arjuna, kedekatan dan kasih sayangnya pada orang biasa membuat sang juragan terkesima. Kebaikannya pada sesama juga luar biasa. Keringat membasahi dahi Raka. Ia berhenti sejenak, mengelap peluh dengan kaos yang digulung setengah ke atas, lalu tersenyum saat melihat Juragan Narjim datang, membawa 2 kantong plastik berisi air minuman dingin dan roti isi. "Raka, istirahat dulu, ini aku bawakan camilan." "Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Juragan," sahut Raka ramah menyambut pemberian itu. Hatinya sangat senang melihat perubahan sang juragan terkaya di desa itu. Masih jam istirahat, mereka duduk berdua di atas balok kayu panjang. Juragan Narjim memandangi Raka dengan mata yang lebih teduh dari biasanya. "Kau kerja keras sekali, sudah seharian kerja jadi tukang. Sorenya masih bikin tempe, pagi lanjut berkebun. Kau seperti tak pernah lelah. Mumpung masih muda, kerja lebih keras buat masa depan. Gan, apalagi ini semua berkat bantuan Ibu Lestari dan Paman Arjuna. Mereka percaya padaku. Aku nggak mau sia-siakan bantuan dan kebaikan mereka." Juragan Narjim terdiam sesaat, lalu ia menoleh ke arah Raka. Wajahnya lebih serius. "Raka, boleh aku tanya?" "Iya, Juragan, mau tanya apa? Kamu nggak penasaran ingin tahu keluarga besar ayahmu di kota? Mencari tahu keberadaan mereka?" "Memang bisa, Gan, tapi di rumah tidak ada info apapun dari ayah tentang keluarganya. Alamatnya, bagaimana caranya saya mencari?" "Aku dulu salah menilai ayahmu. Kupikir dia orang sok bijak di desa ini, sok tebar pesona, mencuri perhatian para gadis, termasuk ibumu yang aku sangat ingin dia menjadi istriku. Tapi ibumu malah memilih ayahmu. Aku mengira pemuda kota itu hanya ingin main-main, setelah selesai menikmati akan ditinggal. Ternyata dia benar-benar tulus. Dia membuatku berpikir ulang tentang hidup, tentang karma dan tentang bagaimana menjadi orang tua yang berguna." Raka mendengarkan, sedikit terkejut, mendengar kalimat-kalimat reflektif dari sosok yang dulu dikenal bengis dan penuh kuasa. "Ayahmu dulu pernah bercerita pada kami saat sedang berkumpul, membahas tentang pertanian, tentang bagaimana dia tumbuh di keluarga yang tidak suka dengan pertanian. Aku pernah dengar nama keluarga yang pernah disebut oleh almarhum ayahmu, tapi aku lupa. Aku juga tahu universitas tempat ayahmu belajar dulu. Kami bisa cari info di kantor desa. Semua pendatang yang datang ke desa ini ada datanya. Sebaiknya kamu cari tahu sebagai pegangan untuk mencari tahu asal-usulmu, keluarga ayahmu. Nanti aku bantu kasih ongkos buat ke kota." Raka membelalakkan mata. "Ke kantor desa? Benarkah di sana ada data-data ayah?" Juragan Narji mengangguk pelan. "Nama ayahmu mungkin tidak tercatat jelas di akta kelahiranmu, tapi kepala desa dulu pernah menyimpan data semua mahasiswa yang KKN dan menginap di desa kita. Mungkin dari sana bisa kau lacak siapa nama lengkap dan asal-usulnya." Jantung Raka berdetak kencang. Ini adalah petunjuk pertama yang konkret tentang asal-usulnya. Raka menggenggam botol minuman dingin itu dengan tangan gemetar. "Aku harus ke rumah Pak Kades selepas dari sini," ucap Raka mantap. Sore harinya di beranda rumah kecil di pinggir kebun warisan kakeknya, Raka menelpon Aksara. "Assalamualaikum bro." "Waalaikumsalam, ada apa kak? Suaramu kayak habis nemu harta karun." "Kurang lebih begitu Sar. Gara-gara tadi Pak Narjim cerita, dia tahu data soal ayah kandungku, katanya datanya ada di kantor desa, dari catatan mahasiswa KKN. Serius loh? Wah, ini bukan info main-main. Lo harus selidiki lebih jauh kak." "Iya, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Takutnya cuma harapan kosong."
Gak ada harapan yang sia-sia selama lo berani nyari keberadaannya. Gini aja, cepat cari infonya di balai desa. Setelah dapat info, datang saja ke kota. Kita selidiki sama-sama. Gue masih punya kenalan di beberapa universitas, bisa bantu cari arsip tahun-tahun lama. Iya, dan gue punya teman anak magister hukum yang bisa akses data sivil. Siapa tahu bisa bantu kita buka lebih banyak info. Raka termenung. Untuk pertama kalinya, rasanya pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sebuah kemungkinan yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena takut kecewa. Baiklah, aku bakal ke balai desa dulu. Kalau sudah dapat info, on the way ke kota minggu depan. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Aku gak mau ini jadi bahan gosip atau malah menyakiti perasaan Ibu Dira dan Neimah. Tenang, kita jaga rahasia loh kak. Tapi siapin mental ya, karena takut gak sesuai keinginan. Takut gagal. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang di gudang pembangunan pabrik yang hampir selesai, Raka menyendiri. Ia membuka dompet usangnya. Menatap foto kecil ayah dan ibu kandungnya yang diselipkan di dalam dompet. Ayah, ibu, doakan aku ya. Semoga aku bisa menemukan siapa keluarga ayah yang sebenarnya. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk memahami dari mana aku berasal. Raka juga sudah menikah. Kalian punya menantu ayah, ibu. Walau kami tidak tinggal bersama, semoga Raka bisa mengambil hatinya sebelum istriku berpikir ingin berpisah. Minggu pagi itu Raka sendirian di kebun belakang. Aktivitas sehari-hari yang dilakukannya sebelum berangkat kerja menjadi kuli. Namun di hari Minggu semua pekerja libur. Dira dan Neimah sedang ke pasar menjual tempe, meninggalkan Raka sendiri di beranda belakang. Hari ini Raka berniat pergi ke rumah Pak Lurah, ditemani Juragan Narjim. Setelah mandi dan bersiap, Raka berangkat dan bertemu Juragan Narjim di pos satpam. Sesampainya di rumah Pak Kepala Desa, ternyata memang tidak mudah. Meminta tolong untuk mencarikan berkas yang sudah lama tersimpan. Setelah hampir beberapa puluh menit berlalu, kini di tangannya memegang map kertas coklat yang baru didapatnya dari Pak Kepala Desa. Dibukanya kembali lembar kertas, di dalamnya tertulis nama ayahnya. Tertera jelas di sana, Kalingga Alfarisi, mahasiswa Fakultas Pertanian dari Universitas Pancasakti Jakarta. Bersama dua orang temannya, ia melakukan KKN di Desa Rejo Makmur sekitar 24 tahun lalu. Tangannya bergetar saat membaca ulang lembar itu. Ini info berharga yang selama ini aku pertanyakan. Untung Juragan Narjim bersedia membantu. Seandainya aku sendirian, pasti dipersulit. Uang dan jabatan memang tetap berpengaruh. Langkah kaki dari luar rumah membuat Raka buru-buru menyelinapkan map ke dalam tas. Ternyata Neimah dan Dira yang muncul sambil membawa camilan yang dibelinya di pasar tadi. Mas Raka mau? Tanya Dira menawarkan camilan. Raka mengangguk. Dira menyerahkan kresek bening kecil berisi camilan di tangannya. Raka, tadi kamu habis dari Pak Kepala Desa ya sama Juragan Narjim. Tadi pembantunya Pak Kades yang bilang pas ke pasar belanja sayur-sayuran beli tempe juga di nenek. Raka mengangguk pelan. Iya nek, alhamdulillah. Setelah sekian lama akhirnya dapat juga info lengkap dan alamat lama ayahku. Semuanya berkat bantuan Juragan Narjim. Sedikit berdebat tapi mereka orang-orang pintar hukum. Kalau Raka sendirian yang datang sepertinya dipersulit. Raka sudah bilang sama Mas Gilang dan Aksara, rencananya mau ke kota minggu depan. Mau cari tahu alamat dan siapa keluarga besar ayah sebenarnya. Jadi kamu gak kerja lagi di proyek pabrik beras? Tanya sang nenek. Aksara bilang ke Paman Arjuna dan Paman bilang datang saja ke kota. Aku sudah bilang juga ke keluarga Juragan Narjim. Mereka bilang pergi saja, fokus ke tujuanmu. Mereka dukung penuh. Neimah tercengang. Alhamdulillah, semua diperlancar ya Le. Juragan Narjim ternyata bisa berubah juga jadi orang baik. Tapi kok nenek takut ya? Takut kenapa? Tanya Raka lembut. Takut keluarga ayahmu menolak kedatangan kamu. Takut fakta yang kamu temukan nanti lebih menyakitkan. Karena kabarnya mereka tidak merestui pernikahan Nak Kalingga dan Putri Kurati. Raka menepuk bahu Neimah. Takut itu manusiawi Nek. Tapi aku tetap melangkah. Mencari tahu asal-usul ayahku selama niat kita baik.
Tuhan akan menunjukkan jalan yang baik pula. Amin ya robbal alamin. Neimah mengangguk pelan. Raka mengunyah camilannya dengan tenang, namun hatinya masih menyimpan satu kegelisahan yang besar yang belum terucap. Ia ingin bertanya soal sesuatu yang lebih gelap, tentang kecelakaan ayah dan ibunya yang juga janggal, tapi lidahnya keluh. Juragan Narji mungkin tahu sesuatu, tapi beranikah ia menggali luka lama? Sore harinya, di rumah Juragan Narjim, Raka sengaja datang sendirian ke rumah mewah itu. Juragan Narjim sedang menyiram bunga di taman kecil samping rumahnya. Wajahnya terlihat lebih damai dari sebelumnya. Assalamualaikum Juragan, permisi, saya boleh mengganggu waktunya sebentar? Tanya Raka dengan sangat sopan. Waalaikumsalam, boleh, masuk saja. Ada perlu apa? Jadi kapan berangkat ke kota? Saya kasih ongkos ya. Saya hanya mau mengobrol sebentar kalau boleh. Soal ongkos saya masih ada kok, Gan. Gaji mingguan ngulil di pabrik masih utuh. Juragan Narji mengangguk. Ya sudah, masuk di teras aja ya biar adem. Iya, Gan. Begini Juragan, Paman Arjuna sudah ngasih izin saya buat ke kota. Tinggal sementara di rumah orang tua Mas Gilang dan Aksara. Saya kesini mau minta doanya sekalian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Juragan. Narjim tersenyum bangga. Bagus, dengan senang hati aku akan membantu kamu. Aku senang mendengar Pak Arjuna dan keluarganya membantu dan mendukungmu. Gan, sekalian saya mau tanya satu hal, tapi kalau Agan merasa gak nyaman gak perlu dijawab. Juragan Narji menaikkan kedua alis. Sepertinya serius sekali, ada apa? Tanya aja kak. Kalau aku tahu aku jawab. Anu Gan, saya mau tanya kasus beberapa tahun lalu waktu orang tua saya kecelakaan. Banyak yang bilang itu kecelakaan biasa, tapi banyak juga yang bilang itu disengaja. Saya sendiri juga merasa ada yang aneh. Juragan Narjim terdiam, pandangannya mengarah ke halaman. Tangannya terkepal geram. Kamu mau tahu kebenaran yang mungkin akan menyakitimu. Kalau memang itu kenyataannya. Narji menarik napas panjang. Aku juga tidak bisa bilang kejadian saat itu direncanakan atau tidak. Tapi ada beberapa orang saat itu yang tidak senang jika ayahmu juga teman-temanmu menikah dengan gadis di desa ini. Salah satunya saya saat itu. Tapi aku gak melakukan hal bodoh sampai menghilangkan nyawa seseorang yang aku cintai diam-diam. Juragan Narjim tak melanjutkan. Apakah Gan tahu siapa yang patut dicurigai saat itu? Aku punya dugaan, tapi tak punya bukti. Dan aku bukan orang yang cukup berani menantang mereka saat itu. Kau pun harus hati-hati. Jangan gegabah saat mencari tahu. Kalau nanti saya dapat petunjuk dari kota, saya akan kembali. Dan saya ingin tahu semuanya, Gan. Bantu saya mencari kebenaran. Kalau sudah waktunya, kita kembali. Fokus dulu temui keluargamu. Keesokan harinya setelah Neima dan Dira kembali dari pasar, Raka berdiri di depan rumah sederhana tempat ia tinggal bersama adik dan neneknya. Ia membawa ransel kecil, 2 map berisi dokumen dan secari kertas bertuliskan alamat. Dira keluar dari dapur. Kakak jadi bawa oleh sama bekal? Raka mengangguk sambil menerima yang sudah Dira sodorkan ke tangannya. Makasih ya, sudah bantu siapin oleh-oleh dan bekal. Dira mengangguk. Semoga Mas Raka pulang dengan kabar bahagia. Dan kalaupun tidak, semoga Mas tetap jadi kakak yang kuat seperti biasanya. Doakan Dir. Setelah berpamitan pada Neima dan Dira, Raka mengarahkan sepeda motor barunya, tapi bekas, ke arah jalanan desa menuju ke kota. Membawa Raka perlahan menjauh dari desa. Pikirannya penuh tanya sepanjang perjalanan. Siapa yang akan ia kabari lebih dahulu setibanya di kota nanti? Aisyah, Aksara, Paman Arjuna, atau langsung saja mencari alamat keluarganya. Jika nanti mereka bertemu, apakah keluarga ayahnya menerima? Apakah pertemuan nanti akan membuka luka baru atau membawa harapan yang lebih indah? Suasana kota tak jauh beda dengan kenangan samar yang pernah Raka simpan dalam benaknya. Padat, bising, dan hawa yang panas. Setelah menanyakan beberapa kali pada warga dan ojek online, akhirnya Raka tiba di sebuah rumah besar, 2 lantai yang berarsitektur klasik namun hangat. Rumah orang tua Gilang dan Aksara. Assalamualaikum, permisi, benar ini rumahnya Mas Gilang dan Aksara? Kamu Raka ya? Waalaikumsalam, aku ibunya Gilang sama Aksara. Raka menunduk sopan.
hangat. Itu kesan pertama yang dirasakannya. Silahkan duduk, ibu ke dalam dulu panggil mereka ya. Raka pun menjatuhkan bobot tubuhnya. Tak lama kemudian Gilang muncul dari ruang tengah. Assalamualaikum. Hai Raka, sapa Gilang. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga ya, kesasar nggak tadi? Selamat datang di rumah kami. Terima kasih Mas Gilang, Aksara. Saya nggak nyangka disambut sehangat ini. Rumah kalian Masya Allah besar dan bagus sekali. Ini pemberian Mas Arjuna, kakak angkat kami. Alhamdulillah. Oh ya, kamu lapar pasti ya? Gilang pun masuk ke dalam berniat meminta tolong pada asisten rumah tangga. Tak menunggu lama, asisten rumah tangga muncul membawa 3 gelas minuman dan camilan. Ibu parubaya itu menyodorkan es lemon teh dan beberapa camilan. Ayo diminum esnya, kuenya juga dimakan. Kamu capek pasti ya, perjalanan lumayan jauh. Raka mengangguk patuh. Ketiganya menyesap es. Tanpa membuang waktu, Raka mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi pesan. Jemarinya mulai mengetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Non Aisyah? Ini Raka. Aku hanya ingin memberi kabar. Aku ada di kota. Kalau berkenan boleh kita bertemu. Hanya sebentar saja tak mengapa. Ting, pesan terkirim. Pesan itu diketik dengan hati-hati. Tak ada tekanan, hanya harapan. Sambil mengingat kejadian 2 bulan lalu. Saat mereka dinikahkan paksa dan dadakan. Begitu juga Aksara dan Amira. Bagaimana dengan mereka? Apa rahasia yang dirahasiakan seperti juga? Tanya Raka dalam hati. Ayo Raka, ikut aku ke kamarmu. Bereskan baju kamu, lalu istirahat. Nanti sore kita mulai mencari info alamat ayah kandungmu. Panggilan Gilang membuyarkan lamunan Raka. Nah, ini kamar tempat kamu menginap. Anggap seperti rumah sendiri. Selamat istirahat ya. Raka nampak takjub dan ternganga melihat kamar luas dan bagus di depan mata. Baru saja merebahkan bobot tubuhnya di kasur, ponsel bergetar. Kedua mata Raka membola, tubuhnya yang terbaring duduk seketika wajahnya bersemu merah. Hatinya bahagia, gadis cantik yang menjadi istri rahasianya berkenan membalas pesan. Benar saja, pesan masuk dari Aisyah. Raka segera membukanya dengan hati berdebar dan cemas. Takut jika mendapat penolakan dari Aisyah. Jemarinya segera membuka pesan. Waalaikumsalam warahmatullah. Di kota, sekarang di mana? Di rumah Paman Tohir ya, rumah Aksara. Sebenarnya aku sibuk banget, persiapan pembukaan cabang butik baru. Tapi kalau cuma sebentar nggak apa-apa deh, ayo kita ketemuan di kafe pinggir taman kota sore ini jam 4 sore. Raka menatap layar cukup lama sambil tersenyum bahagia. Siap, namun seketika Raka terkesiap. Ya Tuhan, sore ini, bukankah aku janjian keluar dengan Gilang dan Aksara? Bersama-sama mencari alamat keluarga ayah kandungnya. Kenapa pula jantungnya berdebar dengan cepat dan terus memikirkan Aisyah? Apakah seperti ini rasanya jatuh cinta? Tanya Raka salah tingkah dalam hatinya. Lalu dilihatnya jam dinding pukul 11. Kembali ia merebahkan diri dan memejamkan mata, melepaskan segala penat. Suara ketukan membangunkan tidur pulas Raka yang kelelahan. Pemuda itu segera bangun dari tidurnya dengan segera membuka pintu kamarnya. Sorry ganggu tidur waktunya. Cukup lama ya. Istirahat 2 jam. Sekarang kita makan siang yuk. Aksa, sebentar aku mau ngomong. Itu. Raka tergagap saat ingin menyampaikan jika sore nanti Aisyah mengajaknya bertemu. Kamu kenapa? Gugup begitu, apa takut jika nanti ketemu keluarga ayahmu dan reaksi mereka tak bersahabat? Bukan itu, Duh, gimana ya? Cari alamatnya bisa ditunda besok. Loh, kenapa? Kamu masih mau istirahat dulu? Oke, gak apa-apa, kita mulai besok juga boleh. Kalau sore nanti mau jalan-jalan dulu keliling kota, aku dan Mas Gilang siap ngantar. Tidak, bukan itu. Aku sore nanti ada janji diajak ketemuan di kafe pinggir taman kota. Janjian? Sama siapa? Kamu ada kenalan lagi di kota? Itu Aisyah yang ajak ketemuan. Gak enak kalau gak diturutin. Aksara sedikit terdiam, merasakan terkejut Aisyah bersedia bertemu dengan Raka, suami rahasianya. Hatinya pun berdebar, kencang mengingat kembaran Aisyah adalah istri rahasianya juga.
Cie yang pada lagi tegang. Udah Aksara chat Amira juga biar ketemuan dan ngobrol bersama, saling kenal lebih dekat. Tiba-tiba Galang muncul meledek kedua remaja yang terlihat salah tingkah itu. Ya sudah, besok kita cari alamat orang tuamu. Sore ini spesial ketemu kesayanganmu dulu ya. Kami tunggu di bawah ya saudara ipar, ujar Aksara tersenyum manis pada Raka. Lalu meninggalkan pemuda itu untuk persiapan makan siang bersama. Sore hari jam 3.30 Raka sudah tiba di kafe yang dimaksud Aisyah. Berharap dirinya tidak terlambat dan membuat Aisyah menunggu. Aksara yang mengantarnya. Raka menunggu di depan kafe dan Aksara menunggu di taman kota. Tempatnya tidak terlalu ramai, suasananya tenang, cocok untuk percakapan yang tak ingin terdengar banyak telinga. Wajah Raka nampak pias dan salah tingkah, karena ternyata dirinya yang terlambat. Aisyah sudah lebih dulu datang. Assalamualaikum. Halo Aisyah, apa kabar? Sudah lama datang, maaf ya jadi menunggu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sehat. Semoga Mas Raka juga. Baru datang juga aku di sini. Harusnya aku yang minta maaf. Aku yang belum punya tanggung jawab. Aku masih takut karena aku belum siap dan belum bisa jadi istri yang baik. Gak masalah, tenang aja. Aku tahu kamu butuh waktu dan aku tidak akan memaksa atau menuntut. Aku siap dengan keputusan kamu, pilihan kamu. Tapi aku merasa bersalah. Bahkan sekarang pun aku masih takut mulai semuanya lagi. Kita bahkan belum sempat saling kenal lebih dalam. Aku tidak datang untuk menuntutmu sebagai istri. Aku hanya ingin memberi ini. Izinkan aku memberikan hadiah sesuai kemampuan aku untuk wanita yang masih berstatus menjadi istriku. Aisyah memandang cincin itu dengan mata berkaca. Kenapa? Kamu kasih aku hadiah padahal aku bukan pasangan yang baik. Karena aku ingin tahu, kamu tahu, apapun keputusan yang kamu pilih nanti, menerima aku atau tidak, aku tetap ingin memberi sesuatu. Izinkan aku memberikan ini untuk istriku. Tangan Raka menyodorkan cincin itu ke hadapan Aisyah. Gadis itu tak langsung mengambil, matanya menatap cincin itu lama. Perlahan Aisyah mengangkat tangan dan menerima cincin itu. Air matanya menetes. Ini terlalu indah untuk perempuan sepengecut aku. Kamu tidak pengecut, kamu sedang belajar berani, sama seperti aku. Aku belum tahu kapan siap, Kak, tapi aku gak mau menyakiti kamu juga. Raka tersenyum kecil. Kita jalani saja pelan-pelan. Nanti kalau kamu sudah siap, cincin itu akan punya arti lebih dalam. Sekarang cukup kamu tahu aku di sini. Aku tidak pergi selama kamu inginkan. Keduanya mengobrol sekitar 1 jam dan akhirnya berpisah, entah kapan lagi berjumpa. Raka dan Aksara duduk di bangku taman kota, menikmati suasana malam berdua. Jadi kamu udah ngobrol banyak sama Aisyah? Alhamdulillah sudah. Dia juga terima cincin pemberian aku yang harganya gak mahal. Aksara tertawa kecil. Kamu romantis juga ternyata. Aku cuma ingin dia tahu bahwa dia tetap istimewa, apapun nanti keputusannya. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira, Kak. Dan aku malah belum memberikan apa-apa untuk Amira. Gak ingin kasih istri rahasianya, cincin juga seperti aku tadi, atau 1 set perhiasan. Boleh juga ajari aku ya cara bicaranya saat mau ngasih hadiahnya, pinta Aksara pada Raka. Waduh, aku lupa bro. Itu aja spontan semua karena gugup luar biasa. Keduanya tertawa lepas karena kegugupan menjadi suami rahasia. Malam hari di rumah Sandi, Amira melangkah pelan saat berjalan menyusuri lorong rumah. Matanya tanpa sengaja menatap ke arah kamar Aisyah yang tak tertutup rapat. Hatinya sedikit terusik. Dor! Teriak Amira sambil menepuk pelan sisi pintu. Lalu terkekeh karena melihat saudaranya terkejut. Syah, kok bengong sendirian? Kamu lagi mikirin apa? Masalah butik? Aisyah menoleh. Bukan soal butik, Ra. Ini tentang kita. Kita? Maksudku soal kejadian di desa waktu itu. Ra, status kita itu pernikahan dadakan waktu di desa Rejo itu. Sebenarnya sah atau enggak sih? Warga memaksa kita cuma diam. Tapi di mata agama dan hukum, kita itu udah suami istri atau belum sih? Aku juga bingung, Syash, jawab Amira lirih. Waktu itu kita di posisi gak ada pilihan dan dalam tekanan. Saat semuanya tenang, kita harus mikir ulang. Apa sebenarnya kita jalani ini benar atau tidak?
Aku sih nggak menyesal, yang sudah terjadi ya sudahlah. Tapi kita masih harus bersyukur loh. Untung saja yang masuk menolong kita di rumah kosong orang yang kita kenal, Aksara dan Raka. Dia orang baik. Setidaknya yang masuk salah satu warga sana yang sudah tahu punya istri, anak buah Sinar Jim itu habislah. Tapi apakah kita beneran bisa membangun rumah tangga dari peristiwa yang penuh paksaan kayak kemarin? Lucu juga ya, diam-diam kita ke desa tanpa pamitan dengan orang tua, terus sampai di desa malah kita jumpa penipu. Tahu-tahu ada penghulu, ada saksi, banyak warga. Aku bahkan lupa jelasnya siapa yang baca akad. Tahu-tahu kita dinyatakan suami tapi tidak ada surat resmi negara, Ra. Iya, hanya sah secara agama tapi belum diketahui secara hukum. Kita ini dua gadis yang terjebak oleh adat dan tradisi. Aku belum mengenal Raka, Ra. Kalau kamu sudah kenal baik Aksara, bahkan diam-diam kamu naksirkan, pasti bahagia tuh dinikahin sama Aksara. Amira menunduk, suaranya nyaris tak terdengar karena malu. Aku tetap takut kalau Aksara kecewa sama kejadian nikah paksa itu. Akhirnya merasa bersalah, tidak bisa mencintaiku. Kamu belum nanya dia langsung? Belum. Sejak kejadian itu aku malah jarang komunikasi lagi, malu. Sejak pulang ke kota semuanya kayak menggantung. Tapi mereka berdua nurut sama keputusan kita nantinya. Jadi kita harus bagaimana, Ra? Kalau pernikahan ini gak kita lanjutkan, kita akan jadi omongan gak? Tapi kalau dilanjutkan tanpa cinta, kita bisa hancur pelan-pelan. Aku akan temui Aksara dan tanyakan semua ini. Kamu juga harus temui Raka. Kasih ruang dulu untuk kita saling mengenal dan merasa dekat. Suasana mulai gelap, lampu di sepanjang jalan mulai menyala. Aku akan telepon dan temui Aksara besok, ujar Amira akhirnya. Aku akan minta dia jujur, apa dia nyaman dengan statusnya? Apa memang ingin bersamaku? Jika kami nyaman, aku akan jalani, tapi kalau tidak, aku akan pamit dengan terhormat. Pernikahan ini kita rahasiakan bukan karena kita malu, tapi karena kita perlu waktu, mikir, ngerasain, dan nentuin. Ini bukan sekedar status, Syas. Ini soal masa depan. Kalau dalam beberapa bulan ke depan kita ngerasa gak ada rasa, ya kita tinggalin semua ini. Tapi kalau ternyata cinta itu tumbuh, ya kita lanjutkan dengan cara yang benar dan tenang. Kamu bener, Ra. Kita masih harus berpikir, jangan terbawa emosi. Kita butuh ruang untuk saling mengenal. Tapi aku harus ngaku sesuatu. Ngaku apa? Aisyam menarik napas panjang lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Raka ada di kota hari ini. Tadi sore kami ketemuan, terus dia ngasih ini. Kami ketemu di kafe dekat taman kota. Dia bilang dia nerima apapun keputusan aku, tapi dia ngasih cincin ini sebagai hadiah untuk istrinya. Hah? Raka di kota? Di tempat? Di apa? Jadi kalian sudah ketemuan? Wah, keren juga Raka, bisa romantis juga ternyata. Kamu gak apa-apa? Kenapa gak apa-apa lah? Jawab Amira cepat. Kamu beruntung, setidaknya tahu kalau Raka nunjukin rasa sayangnya sama kamu. Ada gejolak yang tak bisa dibohongi. Amira diam-diam juga ingin diperlakukan seperti itu. Ingin tahu seperti apa sebenarnya perasaan Aksara. Apakah cowok itu cuma merasa bersalah atau memang menyimpan rasa yang belum pernah ia ungkap. Baru saja Amira ingin berpura-pura kembali bicara. Ia menoleh. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Besok kita ketemu di taman kota. Aku pengen ngomong hal penting sendiri ya, jangan ajak Aisyah. Amira terlonjak dari duduknya. Astaga, Aisyah mengernyit. Kenapa? Siapa yang kirim pesan? Aksara, dia ngajak ketemu di taman besok. Serius? Cie, langsung berbunga-bunga kayak gadis SMA jatuh cinta pertama kamu. Terserah kamu mau bilang apa, tapi aku deg-degan. Ini pertama kalinya dia ngajak ketemu sejak kejadian di desa. Gila, Syas, aku harus pakai baju apa? Aisyah tertawa kecil. Tenang, kamu pakai apa aja cantik kok. Pakai baju santai saja lah, kan ketemuan di taman. Kalau dia bilang cinta, aku bakal peluk dia di taman, di tengah taman. Waduh, malu dong dilihat banyak orang. Tapi kalau dia bilang ini cuma tanggung jawab, aku akan tetap tersenyum lalu pulang dan menangis diam-diam. Hening sebentar. Ra, apapun yang kamu hadapi besok, kamu harus tahu satu hal.
Kamu pantas dicintai, bukan dikasihani. Amira mengangguk pelan. Terima kasih, Syah. Aku gak akan biarkan diriku jatuh cuma karena berharap lebih. Ya sudah, istirahat sana. Besok kan mau ketemuan. Pakai masker wajah sebelum tidur biar besok makin glowing dan Aksara makin terpesona. Amira mencebik malu sambil mencubit pinggang saudara kembarnya.